Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini, setelah kita membahas identifikasi transaksi, kita masuk ke pembahasan terkait dengan asumsi dasar. Pada ilmu akuntansi juga mempunyai asumsi dasar yang dianut dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pencatatan di suatu organisasi. Nah, asumsi dasar ini terdiri dari yang pertama, ada kesatuan usaha, yaitu laporan keuangan perusahaan berdiri sendiri terpisah dari pemilik, manajemen, dan pihak lainnya. Artinya, sebelum diproses transaksi akan diidentifikasi terlebih dahulu apakah merupakan transaksi perusahaan atau bukan. Nah, jika merupakan transaksi perusahaan, maka akan diproses lebih lanjut. Contohnya adalah pembelian ATK kantor. Yang kedua, ada kesinambungan antara asumsi dasar tersebut, yaitu prinsip dasar bahwa perusahaan akan terus beroperasi sampai masa yang akan datang. Nah, tidak ada keinginan untuk menutup atau melikuidasi perusahaan dalam waktu dekat. Perusahaan juga wajib menyampaikan laporan keuangan secara periodik. Dan yang ketiga, ada dasar pencatatan. Di dalam akuntansi, ada dua macam pencatatan akuntansi itu sendiri. Yang pertama ada accrual basis, di mana transaksi akan diakui pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa harus ada kas yang masuk atau kas keluar. Lalu langsung dicatat ke dalam laporan keuangan di periode tersebut. Dan yang kedua ada cash basic, di mana pengakuan transaksi ini dilakukan pada saat adanya aliran kas. Jadi ketika ada kas masuk atau kas keluar, baru diakui transaksi tersebut. Nah, yang keempat, ini dalam asumsi dasar akuntansi ada yang namanya harga perolehan, di mana berkaitan dengan penutupan atau menentukan nilai aset tersebut. Nah, harga perolehan ini adalah jumlah kas atau uang yang dibayarkan untuk memperoleh aset baru. Contohnya, pada saat kita melakukan pembelian aset, ada pengeluaran lain seperti pajak, biaya angkut, asuransi, atau biaya lainnya yang melekat untuk pembelian aset tersebut. Nah, itu diakui sebagai harga perolehan aset. Contoh transaksinya seperti ini. Ada harga beli aset sebesar 100 juta rupiah, kemudian ada PPN-nya sebesar 11% dari harga beli, yaitu jadi 11 juta rupiah. Ada biaya angkut sebesar 1 juta rupiah. Nah, sehingga harga aset tersebut adalah total dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan, yaitu sebesar 112 juta rupiah. Dan yang kelima, yang terakhir dari asumsi dasar akuntansi, yaitu adanya penandingan pendapatan dan biaya. Jadi, dalam periode pelaporan, kapan biaya dan pendapatan yang terjadi tersebut dapat disajikan atau dilaporkan. Apakah pada saat pelaporan saat ini atau periode berikutnya? Gitu. Nah, dasar yang digunakan dalam menentukan periode yaitu adalah adanya hubungan langsung antara biaya yang timbul dengan pendapatan tertentu yang diperoleh pada saat itu. Nah, sebagai contoh, jika suatu perusahaan memproduksi satu set meja, nah, dalam memproduksi satu set meja tersebut butuh 10 lembar bahan baku papan, yang satu lembarnya itu senilai Rp8.000. Ada 2 tenaga kerja dengan upah satunya itu 45.000 dan bahan lain sebesar 4 kilo dengan 1 kilonya 1.500. Sehingga total untuk memperoleh satu meja itu total dikalikan pengeluaran semuanya dengan semuanya jadi sebesar Rp178.000. Dalam suatu periode perusahaan dapat mampu memperoleh 15 set meja dengan total pengeluaran sebesar Rp2.670.000. Nah, pada periode ini dapat perusahaan menjual 8 unit saja. Jadi sehingga biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1.424.000 yang diakui sebagai harga pokok produksi. Sisanya diakui pada saat barang laku terjual. Seperti itu untuk asumsi dasar akuntansi. Sekian, terima kasih.